Amalia. Gue Vinska. Di episode kali ini kita akan bahas tentang Vinska dan Bandungnya, dan Setelah mempertanyakan, do we really only need one reason to fall in love? kita tidak bertemu dari hari apa sih? Hari Minggu sih. Minggu ya? Iya sih. Minggu kerja. Kerja bagai kuda, ngedit video. Terus kamu ada cerita apa? Aku hari Jumat, aku ke Bandung. Aku nyetir untuk pertama kalinya ke Bandung. Berapa lama kamu bisa nyupir? Setahun ya? Kayaknya setahun deh, tapi aku kan anaknya nabrak-nabrak gitu ya. Terus orang selalu khawatir aja gitu bawaannya, padahal aku ngerasa biasa aja. Nggak nabrak-nabrak, kamu tuh lebih ke arah apa ya? Clumsy Iya, clumsy. iya, terus ya gitulah pokoknya. Mengkhawatirkan aja mungkin ya. Mungkin Mengkhawatirkan. kalau gue ngeliat ada orang lain kayak gue nyetir juga gue khawatir gitu. Cuma karena itu diri gue jadi I can handle it gitu. Nah, gue ke Bandung, terus udah gitu gue ke nikahannya Oda. Siapa udah? Oda itu my other Amalia gitulah kira-kira ya. Gue ke Bandung, terus gue feel the Bandung vibe gitu lah ya. Gimana tuh feel the Bandung vibe? Coba Ya, karena kan gue tuh kan- dielaborasikan. Jadi gue kan hidup di Bandung itu kira-kira 5 tahun lah ada. Tuh pas kuliah. Jadi Bandung tuh kayak spesial gitu loh rasanya. Tapi gue di situ tuh bertanya-tanya gitu, kenapa ya Bandung bisa spesial gitu. Walaupun gue di dalam hati tuh udah merasakan vibe-vibe yang kayak anget-anget gimana. Terus gue jadi teringat aja sama kata-katanya Pidi Baik yang ditulis di tembok gitu loh, tau nggak, ruangan. Kayak graffiti gitu, apa kayak gimana sih? Ini ya? Nah, iya betul itu. Oh, jadi sebenarnya lebih ke quotes gitu guys. Quotes. Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Gue jadi memaknai kalimat itu tuh, wah gila itu bener sih gitu. Cuma Apa benernya? yang gue pertanyakan adalah kenapa ya suatu letak geografis, Bandung itu kan ya kota gitu ya, objek. Kenapa akhirnya itu bisa melibatkan perasaan? Menurut kamu kenapa? Karena apa yang terjadi di saat itu gitu. Maksudnya gimana ya? Aku percaya sih gimana kita mengingat sesuatu itu menggunakan emosi. Emosi terlibat dalam proses mengingat sesuatu. Orang akan lebih mudah mengingat sesuatu kalau kejadian itu terjadi melibatkan emosi. Ada emosinya, ada suasananya, terus ada tempatnya. Sebenarnya mungkin hal ini nggak cuma di Bandung. Iya betul. Iya nggak sih? Ini tuh Bandungnya tuh bisa dijadikan apapun X gitu, ya kan? Dan apalagi kalau kamu tinggal di sana gitu kan, berarti kan ada kurun waktu tertentu, banyak kejadian, banyak momen, terus tempatnya cuma ada di situ. Ya jadi possible aja sih. Dari situ terus yang aku rasakan ya sambil nyetir untuk pertama kalinya di Bandung itu, gue sambil ngerasa ih gue kangen banget sama Bandung gitu loh. Tapi itu terjadi ketika gue udah di Bandung gitu. Gue ngerasa itu kayak ih kenapa ya gue di Bandung. Gue datang ke tempat makan yang dulu gue suka datengin, terus gue mampir ke kosan lama gue. Habis itu gue jadi turis foto-foto di depan kampus kayak gitu-gitu. Nah, jadi kemarin kampus juga, Walaupun gak boleh masuk kan karena corona, menyusuri tempat-tempat yang biasa gue datengin dulu lah. Nah tapi itu membuat gue semakin kangen sama Bandung gitu loh. Itu suatu experience yang gue rasakan kemarin, dan itu agak aneh sih, dan itu udah agak lama aja gak gue rasain. Jadi itu membuat gue teringat sama quotes itu juga gitu. Nah, terus gue jadi berpikir nih, ini kan gue lagi berada di, gue bilang sama Amalia di sebulan belakangan inilah, gue tuh gak ngerti aja gitu, kenapa sih orang bisa dari deket terus kesuka sama orang lain tuh
apa sih yang terjadi gitu kan. Aku kan nanya sama kamu kayak gitu. Aku bertanya titiknya tuh di mana gimana kalau kita tuh suka sama orang? Iya, itu tuh titiknya ada di mana sih, itu kan yang aku tanya sama kamu. Nah terus gue mencari reason di balik gue udah di Bandung, gue tetap kangen sama Bandung. Mungkin gue jadi bisa menjawab itu titik dimana gue suka sama Bandung gitu kan. Tapi itu mau mengobati kangen kamu gak sih dengan datang ke tempat-tempat gitu, apa enggak, apa gimana? Jadi makin kangen gitu loh. Itu weird banget sih. Jadi makin kangen. Reasonnya mungkin yang bisa gue tangkap sekarang adalah karena emang Bandung yang dulu bukan seperti Bandung yang sekarang, yang gue experience kemarin gitu loh. Jadi pengennya exact kan? Iya, ya, sehingga itu nggak bisa, sehingga itu nggak bisa Jatuh didapetin. Terus Jadi tetap ada rasa kangen, maksudnya nggak terbayar kan rasa kangen itu akhirnya. Balik ke soal itu tadi, si perasaan suka itu, gue tanya sama Malia gitu, terus gue jadi berpikir juga. Terus gue juga bawain speech kan di pernikahan si Odah ini, teman gue, ya kan. speech-nya apa? Kayak salah satu isi speech-nya ketika gue mengkolaborasikan pemikiran tentang Bandung, pemikiran tentang rasa suka ini, dan pemikiran tentang Oda dan pasangannya yang finally get together gitu ya. Terus ya mungkin kata-kata dia tuh bener ya, waktu itu gue bilang gak mungkin itu. Apa? Gue ngomong apa anjir? Kata kamu mungkin kita cuma butuh satu reason aja gitu kan, kamu bilang. Terus aku bilang terus aku bilang gak mungkin. Oh, Gitu kan. kamu beranggapannya nggak mungkin ya? Aku nggak tahu kalau tanggapan kamu nggak mungkin. Kamu kayak iya doang. Gak masuk akal aja gitu loh bagi aku. Kalau ternyata it only needs one reason for someone to fall in love gitu. Karena ketika gue bikin speech itu, terus gue mengingat-ingat lagi si Oda sama cowoknya namanya Alif. Si Oda sama Alif dulu sukanya tuh gimana ya, awalnya dia suka, saya saling suka. Itu kan gue berada di perjalanan mereka berdua gitu. Alif itu suka sama Oda gara-gara dia tahu Oda selalu bawa mukena setiap hari ke kampus. Oh iya. Itu yang bikin Alif suka sama Oda. Alif gak deketin Oda, terus Oda bisa bertahan sama Alif yang gue lihat karena Alif ini emang super baik hati aja gitu loh. Cowok baik, nice guy gitu. Ya udah, itu aja alasan yang bikin dia sebete apapun itu, dia tetap bisa maafin Alif lagi. Ya udah, walaupun bilang kayak gue kayaknya kali ini bakal putus. Wah, itu udah sering banget terucap terus, tapi ya nggak pernah terjadi gitu loh dia putus. Itu sih hal yang bikin aku, oh mungkin apa yang kamu bilang itu bener gitu. Mungkin ya, nggak tahu juga sih gue. Iya, tapi terus gue juga untuk mengaplikasikan itu ke diri gue pun apa ya, satu reason itu nggak tahu. Semuanya bergantung apa yang kamu cari di dunia ini. Jadi pasangan ini kayak membantu aku achieve goal aku gitu. Tools dong. Nggak tahu sih, tapi itu yang aku baca marriage sih. Ada marriage by rational thinking, kayak misalkan by logic. Kawin kontrak. Kayak zaman dulu mau membesarkan kerajaan, jadi ya menikah berdasarkan kepentingan itu gitu. Sejarahnya kan kayak gitu kan, dari menikah berdasarkan kepentingan politik atau semacamnya, terus akhirnya bergeser enggak, yang bener itu menikah dengan perasaan, jadi semuanya diukur dengan perasaan gitu. Tapi ternyata tempat ya nggak bisa full perasaan doang, karena kenyataannya lo nggak bisa beli makan pakai perasaan. Jadi sebenarnya banyak orang yang bilang, mama bisa makan pakai cinta gitu, nggak bisa juga kan. Jadi ya harus balance aja sih sebenarnya. Bisa makan pakai cinta kalau cintanya bisa diolah sehingga menghasilkan uang, ya nggak? Nggak tahu. Cinta diolah menghasilkan uang tuh gimana, Vince? Misalnya mereka saling suka, saling cinta karena yang satu mungkin punya kemampuan masak, yang Ya, satu punya itu kan kemampuan penilaiannya, maksudnya nggak bisa semua tuh cuma berdasarkan ya udah gue suka sama dia, yang penting gue suka udah gitu. Tapi kan tetap ada pemikirannya, oh dia kerja, dia mau ini, itu kan ada pemikiran yang lain, bukan sekedar pilihannya karena cinta aja gitu. ya, karena kan orang yang menempel di dirinya itu ada banyak hal. Maksudnya Misalkan kamu nih sama Aldo, kamu cantik, kenapa sih harus nih? Aldo ganteng misalnya, kalian saling suka. Pada akhirnya ada hal-hal yang kayak
Kayak misal kamu jago, kamu desainer, hal itu bisa jadi pro atau cons bagi Aldo. Karena ya kamu itu nggak sekedar cantiknya kamu doang. Bilang kalau cinta itu apa sih, suka sama orang karena cinta doang itu menurut aku nggak mungkin, karena orang itu tuh multidimensi gitu. Setuju. Iya nggak sih? Setuju dong, pastilah. Gimana dong? Ya mungkin karena apa ya, ada reasonnya, tapi kadang nggak bisa kita tahu kalau kita nggak tahu banget diri kita. Akhirnya orang simplify dengan hal itu, mungkin ya, dengan bilang one reason. Sebenarnya kan ya, maksudnya nggak semua orang, menurut aku nggak semua orang mengetahui dirinya sepenuhnya. Makanya banyak hal yang nggak bisa dijabarkan gitu. Kadang kamu suka dengar nggak sih, misalnya teman kamu, nggak tahu, gue rasanya ya dia aja gitu, kayaknya cocok gitu. Padahal Ya mungkin sebenarnya itu apa? pasti ada reasonnya ya. Iya, cuman kan karena terlalu banyak layernya, susah gitu. Ya mungkin dia memenuhi kebutuhannya dan itu nggak apa-apa. Dan yang mau aku coba sampaikan adalah memang nggak akan bisa langsung kelihatan di awal. Mau kamu kayak gimana pun nggak akan bisa ketahuan di awal. Karena nggak bisa kayak Vinska sebagai Vinska dan orang ini sebagai orang ini gitu. Harus ada yang bercampur dulu. Harus ibaratnya kalau kamu minum kopi susu, kamu nggak bisa nggak bisa kayak diminum kopinya, diminum susunya. Terus kamu ngerasain, oh iya gue minum kopi susu gitu. Kopi dan susu. Tapi kamu baru bisa ngerasain kopi susu kalau itu udah nyampur jadi kopi susu. Ngerti gak? That makes sense. Ya. Baru kayak rasa, wah ini gak cocok nih kopi sama susu. Anjir. Gitu. Iya sih, iya itu masuk akal. Karena kalaupun kita berteman juga nggak bisa langsung segitu. Ya gitu lah. Kalau misal, jadi Vinska tuh bukan bilang sih. Vinska berargumen bahwa sebenarnya hubungan relationship itu seperti berteman aja, tapi for long term gitu ya. Iya, kayak best friend forever. Best friend forever gitu. Ya bisa. Mungkin sebenarnya kenapa ada yang namanya relationship sama ada yang friendship, mungkin terkadang orang pertemanannya nggak sebegitu dalamnya seperti relationship. Kita forever kan. Want to be your friend forever, Amalia. Aduh. Ya. Gitu, Ibu Vinska. Nggak tahu sih one reason bener apa enggak. Masalahnya untuk mengetahui reason itu butuh waktu aja nggak sih? Gimana cara biar kita punya pandangan bahwa the time is not wasted even if it's not with the right person. Time will always not wasted. Aduh, nggak, maksudnya karena seburuk-buruknya Kayak opportunity cost aja gitu loh. seburuk-buruk, masa kamu nggak bisa atur apa yang akan kamu dapat, Vinska tadi ya. Terus coba tuh. Yeah, if I spend time to get to know a person that got meant for me, I can do the time get to know the other things that maybe Ya, will matter. mungkin sebenarnya itu bukan buat mengetahui orang itu, mengetahui diri kamu. Iya. Joget. Ya mungkin itu sih, ya kali ya. Paradigmanya yang harus dirubah adalah to get to know someone is actually not to get to know her or him, tapi more about get to know yourself. Jadi Self-revealing. pada saat kamu di titik sekarang pun, anjir gue dulu kayak gitu ya, cuman jadinya bersyukur aja gitu. Goblok Goblok pasti lah. Anjir si goblok gitu. Gitu, menurut aku sih. Kamu hanya takut aja, Vinska, untuk terjun. Harus disenggol.
Duh. Masih. Terus habis itu si Bandung ini gimana? Ya udah, terus udah gitu. Jadi apa yang bikin kamu mencintai Bandung ya? Nah, kalau misalkan dibalikin lagi ke situnya, mungkin ya pembiasaan aja sih berada di Bandung dan hal-hal yang akhirnya terjadi dan kebetulan itu di Bandung, ya gitu bikin Bandungnya yang dapat kredit akan hal itu. Padahal itu terjadi karena memang hal itu mesti terjadi, cuma itu kebetulan terjadi di Bandung, akhirnya Bandung yang dapat kredit. Jadi kesannya wah, so much thing happen in Bandung gitu. Jadi Bandungnya diartikan sebagai sebuah kurun waktu kamu tinggal di sana ya nggak sih, dengan semua kejadian-kejadian membungkus semua hal. Iya, Ini kayak nih namanya Bandung nih, jadi kayak kalau di kantong kresek itu satu habis belanja isinya macem-macem gitu. ya ada Vinska dengan motornya kenapa, ada Fit kampus, ITB, Unpad, ada apa segala macem gitu ya, ada Oda, ada apa di situ lah, pokoknya itu satu kresek ya Pak. Iya, dan ketika gue revisit kresek itu, gue buka, gue pikir gue bakal menemukan hal yang sama gitu kan. Ternyata lah, kok udah nggak ada nih, mana. Sehingga ketika gue pikir rasa kangen itu bisa hilang dengan gue membuka kresek itu, yaitu dengan gue datang ke Bandung dan experiencing Bandung, ternyata enggak gitu. Tapi kamu nggak pernah ngerasa kangen waktu kamu di rumah? Aku lebih ke kangen orang-orang gak sih? Kok bisa kehidupan kuliah gitu loh. Bukan Bandungnya sendiri gitu. Tapi berarti kamu bisa memisahkan antara dua itu dong, tapi tadi kayak nggak bisa memisahkan. Mungkin karena datang ke tempat itu gitu loh, yang aku bilang tadi, aku menyusuri segala, jadi kayak itu terjahit semuanya gitu loh. Ketika datang, aku kan lupaan ya. Mungkin ketika berada di rumah ya yang aku bisa ingat adalah Lupaan ya. yang ketika aku berada di rumah ya bisa aku ingat ya bagian-bagian yang lagi di-trigger aja, ya berarti misalkan lagi anniversary angkatan gitu kan, it's a thing kan tuh. Enggak, not for me. Iya, it's a thing for me. Iya, oke. Nah, untuk di-trigger kayak gitu kan, ya yang keingetan akhirnya momen-momen bersama teman-teman kayak gitu. Tapi ketika datang ke tempatnya, wah semuanya gitu. Tapi terjadi juga sih sama aku dengan Karawaci BSD Tangsel gitu. Maksudnya aku pernah di titik dimana aku bisa sampai nangis karena aku saking kangen ya dengan masa-masa itu. Tapi di rumah. Waktu itu kesana sama temen aku yang kayak punya kafe gitu di BSD. Terus lagi main apa ya? Main ludo doang. Terus habis itu langsung keinget aja masa-masanya pernah kesana kesini sama teman-teman, terus ngerjain apa ini, terus udah kayak galau parah gitu, kayak putus cinta gimana, kayak baru putus terus langsung super nangis gitu. Tapi aku ngerasa itu menyenangkan banget sih, kayak waktu itu aku diajak kamu ke Karawaci. Terus dia ngajak gue, Amalia ngajak gue datang, maksudnya dia memperkenalkan gue tempat-tempat di mana dia dulu suka berada gitu, kosan-kosan, diajak makan es krim, kayak gitu-gitu. Gue tuh bisa merasakan dia kalau itu tuh it means so much thing for her gitu. Gue bisa merasakannya banget. Sampai bilang, ini gue nabrak nabrak separator jalan sampai spionnya lepas gitu kan. Iya, terus ya Vince, abis itu akhirnya aku jalan nyari pecahannya. Gak penting banget, malam-malam jam 1 apa deh, nggak tahu ya, jelas banget. Cuman ya berarti aja yang pengen ke WC karena WC-nya nggak ada air gitu kan, pengen pup harus naik ojek dulu pulang ke kosan, belum ada gojek dan lain-lain, ya udah kayak gitu, mobilnya ditinggal tapi buat pup doang balik gitu lah pokoknya. Iya, dia menceritakan itu, gue sebagai visitor aja gitu loh di tempatnya Amalia gitu, terus gue ikut kayak bertamasya aja di dalam. Tapi itu bener sih, itu bener tuh nggak akan bisa sama lagi rasanya, udah beda, orangnya udah beda, keadaan kotanya juga udah beda, dulu sepi sekarang rame kayak gitu. Cuman itu memang bener sih, bersamaku ketika sunyi itu tuh bener banget. Ketika sunyi semakin menyergap gitu ya kesannya ketika emang lagi sunyi. Mungkin karena pertama kalinya aku juga nggak tinggal sendiri kali ya, nggak di rumah gitu dan lain-lain.
somehow it feels good. Iya bener, new freedomnya sih gitu. Iya gak sih. Freedom, kalau bisa naik motor sambil nangis gitu ya. Kayak alasan apa yang apa ya, alasan apa yang bisa terjadi di Depok gue naik motor sambil nangis nggak bakal ada. Itu cuma terjadi di Bandung doang. Muter. Udah kayak gitu sih. Ya udah. Matiin nih. Dadah dulu.